buat teman-teman di luar, terutama netizen ataupun apa, sebisa mungkin support apapun yang kita lakukan gitu. Entah dari pemain, federasi ataupun siapa, yang pasti ini yang terbaik lah. Buat pemain yang pasti harus punya keinginan untuk terus berkembang. Kadang-kadang bukan masalah bisa dan hebat, tapi kadang-kadang kan butuh berkembang itu kan dari dirinya gitu. Selamat pagi. Coach Hen, Ya. langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apa kesulitan yang paling berpengaruh ketika mengumpulkan pemain yang sudah lama tidak berkumpul? Yang pertama karena waktunya nggak dadak, susah untuk koordinasi. Kedua, jadwal yang tidak jelas, itu juga akan mempersulit kita karena kita beberapa pemain kan dari beberapa klub, ada di beberapa provinsi. Koordinasi itu yang harus memang dilakuin dari jauh-jauh hari schedule. Yang kedua, dengan aktivitas sebelumnya yang dilakukan pemain itu juga problem besar karena pemanggilan asal panggil kan mungkin ada yang kuliah, ada yang juga ini dispensasi juga, itu kan penting juga. Tapi ya sejauh ini sih nggak begitu sulit karena memang gampang ya, karena kita masih punya grup tim untuk timnas, jadi informasi apapun kita sounding gitu. Begitu sih. Kalau dari segi stamina-nya mereka gimana, Coach? Ya kalau dari segi yang saya lihat, kondisi anak-anak kan ada sebagian yang ikut PON. Ada juga sebagian yang tidak ada aktivitas. Nah ini yang sekarang memang untuk Coach Ken agak sedikit dengan waktu 3 minggu apa yang harus dilakukan. Kita juga cari formula yang baik. Makanya kita buat satu hari itu nimbang berat badan hampir 5-6 kali. Pagi, siang, pagi, sebelum bangun tidur, sebelum latihan, sesudah latihan, mau latihan, sesudah latihan. Nah itu juga hal-hal yang kita mau lihat dari kondisi fisik anak-anak. Nah problem besarnya memang ada yang sudah ada peak performance kemarin di PON, ada yang juga tidak ada aktivitas sama sekali. Nah ini juga kan agak susah. Makanya sekarang lagi cari formulanya. Makanya 1-2 hari ini adaptasi situasi. Kita lihat mungkin habis ini Coach Ken akan naikin tingkatannya gitu. Kalau sekarang baru adaptasi. Oh, masih Beradaptasi. Ya, Dan kita mau lihat kondisi anak-anak seperti apa. Harusnya sih ada tes blip, cuman nggak ada waktu. Untuk mengukur kondisi fisik kan harus ada barometernya. Itu mungkin nanti pelatih fisiknya. Biasanya sih ada tes, cuman karena waktunya cuma 3 minggu, nggak ada waktu untuk kita melakukan aktivitas yang secara struktur itu tadi. Makanya lihat dengan adaptasi, bisa atau enggak, mampu atau enggak, mungkin nanti tinggal ditaikin. Begitu sih. Kalau menurut coach saya nih, biar netizen juga tahu, sebenarnya propernya waktu yang cukup tepat untuk mereka persiapan itu seberapa lama? Sekarang kan hanya 3 minggu nih coach TC-nya. Sebenarnya itu waktu tepatnya itu berapa? Apakah 1 bulan, 3 bulan? Bukan masalah ini. Yang penting selama dia masih ada aktivitas, dia terpantau, sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman masalahnya kan kita vakum timnas kagak ada kegiatan, udah total, balikin ke klubnya masing-masing. Kan cara main berbeda. Kondisi fisik berbeda. Terus ada yang latihan di klub, ada yang nggak latihan. Ada cuma sekedar tarkam, ada sekedar main fun game, mengisi waktu luang. Tapi kan intensitasnya, terus agresivitas, lawan berbeda kan berbeda cara, berbeda konsentrasi, nggak berbeda fokus. Nah itu sih sebenarnya kalau dibilang waktu sih sebenarnya efektifnya 3 bulan. Dari persiapan umum, prakompetisi, kompetisi, persiapan khusus. Nah itu juga kan sebenarnya kan ada kalau ngelatih kan ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, ada 4 tahapan. Nah dari persiapan umum aja udah panjang, endurance, strength. Nah itu kan dengan waktu 3 minggu kita harus bikin itu semua kan yang pasti sulit. Dengan 3 bulan sebenarnya efektif. Harus ada uji coba juga internasional. Kalau nggak ada uji coba internasional juga problem besar. Itu sih. Itu sih coach kemarin banyak banget ditanyain di Instagram satu Ina. Terus nggak ada nih dilawanin negara mana dulu, ternyata memang dari segi waktu yang nggak efektif. Sedangkan kalau kita pergi karantina dulu. Iya. Terus kalau kita mau uji coba dengan klub yang ada lokal, siapa yang lagi siap persiapan?
Pertanyaannya kan begitu. Liga mulai Desember, mereka mulai mungkin 1 bulan. Masalahnya pandemi, keadaan keuangan nggak mungkin juga ngumpulin pemain dengan secara waktu singkat. Uji coba keluar, ya itu tadi saya bilang butuh waktu dari karantina, terus cari lawan mungkin tim juga siapa. Mungkin Thailand ada lawan, cuman kita kan nggak boleh datang langsung ke tempat kompetisi di suatu tempat dan nggak boleh keluar kemana-mana. Hanya main, latihan, ke hotel, pertandingan, besok balik. Kan begitu, dan itu yang nggak bisa. Dengan waktu yang sekarang nggak mungkin. Ada uji coba ya, nggak mungkin ada uji coba. Mungkin ada game internal aja. Oh, game internal aja ya berarti? Pasti. Berarti bakalan ada nih Coach? Game internal antar pemain ya. Pasti, kalau itu udah pasti. Kita mungkin Coach Ken juga mau lihat kerangka yang mana yang cocok untuk cari komposisi yang bagus. Oke, pertanyaan terakhir nih Coach. Dengan 3 minggu yang terlalu singkat kurang efektif ini, harapannya apa nih Coach buat timnas Indonesia yang baru TC? Yang pasti kita nggak perlu pikirin apa-apa, yang penting kerja keras. Satu, kedua menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Terus mungkin salah satunya ya, kalau kita coaching staff kan tujuannya membantu, tidak pernah berdebat. Dalam artian berdebat ada waktunya, tapi pada saat pelatih kepala Coach Ken punya planning, kita tanyakan tujuannya apa, untuk apa, latihan ini apa, kira-kira dia juga sama. Kalau latihan seperti ini seperti apa ya, kira-kira buat anak-anak. Kondisi fisik nanti Bang Dedi komunikasi, Bang Ade juga komunikasi, saya juga kasih masukan. Nanti Coach Ken kayaknya belum, kita bilang kayaknya belum deh Coach, butuh adaptasi. Oke, kita adaptasi dulu. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan, kesiapan, terus ya harapannya cuma satu, semua pemain punya, ya kalau pemain pasti punya rasa, punya keinginan, punya niat pengen juara kan. Cuman ya itu tadi, kita fokus hanya persiapan apa yang harus kita lakukan. Pasti Coach Ken sudah punya plan. Kalau kita kan kerjanya berdasarkan plan, di mana plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa. Itu yang kita selalu diskusi. Gitu sih, yang pasti harus kerja keras lah, semangat. Yang terakhir mungkin buat teman-teman di luar, terutama netizen ataupun apa, sebisa mungkin support apapun yang kita lakukan gitu, entah dari pemain, federasi ataupun siapa, yang pasti ini yang terbaik lah. Dengan waktu yang singkat kan bukan hal negatif yang kita butuhin gitu, yang pasti hal positif apapun, entah doa, entah semangat, apapun. Salah satu lagi pesan buat pemainnya deh. Buat pemain yang pasti harus punya keinginan untuk terus berkembang. Kadang-kadang bukan masalah bisa dan hebat, tapi kadang-kadang kan butuh berkembang itu kan dari dirinya gitu. Kalau udah hebat kan itu cuma efek yang dia lakukan dari apa yang dia harus lakukan. Maksud saya tetap terus berkembang, jangan cepat puas, terus maju karena masih muda. Hitungan saya masih kelompok usia ini masih 24, mungkin di Indonesia senior, tapi kalau di luar negeri ini masih junior. Dan itu yang harus mereka pahami, terus merubah mindset, pola pikir. Ini latihan ini bukan kewajiban mereka, tapi kebutuhan mereka untuk terus berkembang. Pasti kalau mereka punya tujuan itu sama-sama, pasti Piala Dunia nggak mustahil, pasti bisa. Karena menurut saya tahun kemarin pun harusnya bisa dengan persiapan yang kemarin. Karena kita punya potensi besar dari negara-negara yang lain. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan mereka sadar bahwa futsal di tangan mereka sekarang. Ya, mau banyak sponsor atau apapun tergantung dari mereka. Kan yang dibicarakan tentang prestasi. Tapi mereka nggak perlu pikirin prestasi, mereka harus latihan dan berkembang. Itu aja sih. Sip. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Tangan dulu. Sukses semuanya ya. Thank you. Oke.